Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang menjelaskan pengelolaan proyek dan sistem global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Kariskinala Abbas dengan nomor NIM 432230 199. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi dengan NIM 4322301051. Perkenalkan, nama saya Ranti Cayaluyasi dengan NIM 4322301006. Pentingnya manajemen proyek. Manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dikirimkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan keuntungan bisnis yang asli. Kegiatan manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan dan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, mengarahkan pelaksanaan, dan menganalisis hasil. Manajemen proyek harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu pertama, ruang lingkup, kedua, waktu, ketiga, biaya, keempat, kualitas, dan terakhir, risiko. Menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Untuk menentukan apakah proyek sistem informasi adalah investasi yang baik, seseorang harus menghitung pertama biaya. Biaya bisnis atau business cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang kedua, ada keuntungan. Keuntungan atau laba merupakan imbalan yang diterima pelaku usaha. Secara operasional, pengertian keuntungan adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Di sini ada manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Manfaat berwujud dapat diukur, dan manfaat tidak berwujud yang tidak dapat segera diukur dapat memberikan manfaat yang dapat diukur di masa depan. Manfaat yang seharusnya melebihi biaya dianalisis menggunakan metode penganggaran modal untuk memastikan sebuah proyek mewakili pengembalian yang baik modal yang diinvestasikan perusahaan. Modal penetapan harga opsi nyata yang menerapkan teknik yang sama untuk menilai opsi keuangan untuk investasi sistem dapat berguna ketika mempertimbangkan investasi teknologi informasi yang sangat tidak pasti. Mengelola resiko proyek. Tingkat resiko dalam proyek pengembangan sistem ditentukan oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Mengelola risiko proyek. Strategi yang berguna untuk mengelola risiko proyek dan implementasi sistem mengacu pada keseluruhan proses perubahan organisasi seputar pendahuluan dari sistem informasi baru, dukungan dan keterlibatan pengguna, serta dukungan dan kendali manajemen proses implementasi sangat penting, seperti juga mekanisme untuk menangani tingkat risiko di setiap proyek sistem baru. Faktor risiko proyek dapat dikendalikan oleh suatu kontingensi pendekatan manajemen proyek. Tingkat risiko setiap proyek menentukan campuran yang sesuai alat integral eksternal, alat integrasi internal, alat perencanaan formal, dan alat kontrol formal untuk diterapkan. Oke, kita akan masuk ke studi kasus yang pertama. Organisasi Westinghouse Electric mengambil resiko dari ledakan besar proyek. Westinghouse mulai mengalami pertumbuhan dalam penjualan dan instalasi SAP yang lama tidak dilengkapi untuk menangani peningkatan volume bisnis. Peningkatan risiko pendekatan Big Bang, perusahaan merekrut konsultan manajemen perubahan. Konsultan John Flynn membantu Westinghouse dengan proyek sinergi dan Cornerstone, tetapi berfokus pada proyek Cornerstone. Flynn melakukan studi penilaian risiko untuk mengidentifikasi area bisnis yang paling mungkin mengalami perubahan signifikan. Mengapa manajemen perubahan begitu penting dalam proyek ini dan perusahaan ini? Jawabannya yaitu karena rantai pasokan Westinghouse salah satu area yang paling mungkin bertahan secara signifikan berubah. Karena pertumbuhan perusahaan akan menambah banyak elemen baru ke rantai. Oleh karena itu, tim manajemen perubahan menghabiskan waktu ekstra dengan anggota staf rantai pasokan Westinghouse untuk membantu mereka memahami proyek baru dan dampaknya pada rutinitas mereka sehari-hari. Tim proyek merekrut pengguna listrik dari organisasi rantai pasokan dan mendiskusikan detail proyek tertentu dengan para pemimpin unit bisnis. Pertemuan ini juga membantu mendapatkan dukungan dari eksekutif rantai pasokan yang dapat lebih memahami hubungan antara proyek, sistem informasi, dan tujuan bisnis mereka, dan kemudian mengartikulasikan hubungan ini ke penggunaan lain. Westinghouse ingin memulai dengan lingkungan SAP
clean core dengan konfigurasi ulang yang benar-benar baru. Tujuan perusahaan adalah untuk mengonversi semua data yang ada yang ingin disimpan perusahaan, serta menambahkan fungsi baru yang akan membantu perusahaan mengelola pertumbuhannya yang akan datang. Westinghouse berharap dapat menambahkan buku baru, lingkungan pelaporan perusahaan baru berdasarkan solusi SAP Network Business Warehouse atau BW dan SAP Business Object, dan implementasi baru SAP Customer Relationship Management (CRM). Oke, selanjutnya, haruskah perusahaan lain menggunakan Big Bang strategi implementasi? Mengapa atau mengapa tidak? Jadi, itu jawabannya harus, karena untuk memastikan bahwa implementasi ulang berjalan lancar, perusahaan mengambil banyak tindakan pencegahan untuk mengelola resiko yang terlibat dalam perubahan signifikan tersebut. Pertama, perusahaan memastikan bahwa setiap elemen perusahaan dimotivasi oleh pendorong atau tujuan bisnis tertentu. Misalnya, untuk memenuhi tujuan perusahaan, menyelaraskan 3 wilayah operasional yang berbeda untuk menghadirkan satu wajah di setiap lokasi pelanggan, dan implementasi untuk mendukung rencana perusahaan untuk meningkatkan perekrutan global. Selanjutnya yaitu sistem informasi internasional. Sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasi perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Oke, selanjutnya ada mengelola sistem informasi internasional, yaitu di dalamnya ada ekspor domestik, multinasional, pemilik waralaba, dan transnasional. Selanjutnya ada mengelola sistem global. Menerapkan sistem global membutuhkan strategi implementasi yang mempertimbangkan kedua bisnis tersebut, platform desain, dan teknologi. Masalah utama perangkat keras dan telekomunikasi adalah sistem integrasi dan konektivitas. Pilihan untuk integrasi adalah memilih arsitektur berpemilik atau dengan teknologi sistem terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.